Kabarnya masih seperti kemarin, baik-baik saja. Ya, alhamdulillah. Nggak mudik lebaran. Oh iya, sampean bukan Islam ya. Kemarin kami lebaran ke Pekanbaru. Mertuanya aku kan, mertuanya kakakku Islam. Mertuaku juga masih Islam. Keluarganya, abangnya dan adik-adiknya masih Islam. Oh, mertuanya Islam. Nah iya no. Waduh, ini mantu durhaka berarti ini. Ya. Ya, apa yang dibahas, bro? Aku mengatakan bahwa Nabi Isa itu bukan nabinya orang Kristen. Karena Al-Quran menjelaskan Nabi Isa itu nabinya umat Islam sama nabinya umat Nasrani. Al-Quran tidak pernah menyinggung-nyinggung tentang Kristen. Al-Quran tidak pernah mengatakan orang Kristen itu kafir. Apalagi sampai mengatakan Trinitas tidak ada. Tetapi Triteos ada. Ya, surah 5 ayat 116. Surah 5 ayat 73 kalau nggak salah tambangannya. Nah, jadi kadang orang keliru. Seorang-orang mengatakan itu ke Kristen. Tidak. Dan kalau bisa tolong carikan satu. Apa sih kekafiran orang Yahudi sampai saat ini aku belum dapat. Silakan. Gini sih, bro. Kalau saya melihat sejarah ya, Kristen itu kan mulai diungkapkan waktu di Antioquia, betul nggak? Ya, Antioquia. Nah, secara makna Kristen itu kan pengikut Yesus, iya kan? Ya, Pengikut kan? betul. Bukan pentuhan kan ya, pengikut kan ya? Ya. Iya. Jadi kalau maksudnya itu adalah pengikut, berarti Kristen itu kan masuk kategori Nasrani. Karena Nasrani itu kan Nasoro, para penolong Nabi Isa, para pengikut gitu. Kalau pentuhan ya, yang menuhankan Yesus, kalau ini ketika kita menganggap Yesus dan Nabi Isa sama, ya. Anggaplah kita ambil sama dulu gitu. Nabi Isa dengan Yesus itu di dalam Al-Qur'an ada ayat yang begini. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Nah, kalau saya pahami, telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah Isa putra Maryam. Ini arahnya ke oneness kalau menurut saya. Kenapa? Karena oneness mengatakan Yesus itu ya Allah. Begitu. Sedangkan ayatnya berbunyi orang itu kafir ketika mengatakan Yesus adalah Allah itu sendiri. Nah, kan oneness kena tuh. Nah, kemudian Al-Quran itu menerangkan secara umum itu ada. Menerangkan secara umum. Contohnya surah Ali Imran itu begini. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Ya. Janganlah kalian menjadikan malaikat dan para nabi sebagai sesembahan. Anna ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah satu. Nah, ketika perkataannya sudah umum, jangan menjadikan nabi sebagai Tuhan. Termasuk nabi di dalam Islam itu Nabi Isa. Sebagai sesembahan tidak boleh. Nah, ini masuk semua, bro. Semuanya masuk ini. Saya mau tanya, di zaman Nabi Isa apakah ada yang menuhankan Nabi Isa? Di zaman Nabi Isa apakah ada yang menuhankan Nabi Isa? Saya belum tahu sejarahnya. Ada nggak yang menuhankan dia? Tapi kalau kamu baca surah 5 ayat 116, Isa sudah mengkonter semua. Tidak ada yang menuhankanku Allah katanya. Engkau maha tahu katanya. Aku tidak ada mengajarkan katanya. Nah, jadi itu di hari kiamat. Coba lihat di tafsirnya itu. Ya, kan gini. Tafsirnya saya sudah tahu itu di hari kiamat katanya. Nah, dan itu dibilang di alam apa? Nah, coba kita baca tafsirnya. Aku baca dulu ya. Sebentar. Biar kita jangan salah-salah. Nanti saya di penjara pula. Kan Allah kan bilang gini, bro. Allah kan bilang gini. Benarkah kamu Isa pernah mengaku bahwa kamu itu adalah Tuhan? Kan begitu ayatnya. Kamu dan ibumu. Nah, kamu dan ibumu. Kita fokus ke Nabi Isa aja dulu. Nah, kemudian ini kan pertanyaan nanti di hari kiamat itu. Sebentar. Nah, sekarang ada nggak tuh yang menuhankan dia? Itu pertanyaannya. Ya, makanya aku tanya, ada nggak di dalam ajaran Islam yang menuhankan Nabi Isa? Kalau ada, coba beri ayatnya siapa ya? Tunggu ya. Ini.
Sebentar. Manusia memperjuangkan dirinya. Ini. Kalau kita baca tafsir, sebentar aku balikkan dulu videoku ya. Tafsir Kemenak mau kita baca atau tafsir apa? Sebentar. Tafsir Ibnu Katsir aja. Ibnu Katsir. Oke, sama aku juga sukanya Ibnu Katsir ya. Kalau Ibnu Katsir, ini Ibnu Katsir. Nah. Oke, sebentar. Hal ini pun termasuk kitab Allah yang ditunjukkan ini tertata. Berarti ini Bro Rudi setuju ya Nabi Isa sama Yesus sama ya? Oh, saya kan tidak setuju. Kan kamu yang membilang kita anggap. Oh, nggak setuju. Iya. Bentar ya. Bentar. Kalau ini tidak ada mengenai hari kiamat itu. Kalau hari kiamat itu di tafsir Indonesia itu ya. Ini nih. Beberapa ayat sebelumnya menjelaskan nikmat Allah yang dianugerahkan kepada Nabi Isa. Termasuk nikmat mendapat pengikut setia dan turunnya hidangan dari langit. Pada ayat ini Allah meminta pertanggungjawaban Nabi Isa tentang sikap Bani Israel yang mempertuhankan dirinya dan ibunya. Dalam catatan sejarah dunia, Bani Israel tidak pernah menuhankan selain Yahweh, Elohim, Adonai. Kalau mau dikatakan itu zaman Yesus, Yesus kan ditolak oleh Bani Israel. Ada sih sebagian yang menerima. Dan ingatlah wahai Nabi Muhammad, apa yang terjadi pada hari kiamat. Ini bicara tentang hari kiamat ya. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa putra Maryam, apa engkau pernah mengatakan kepada orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah yang menyebabkan mereka meyakini Trinitas, tiga Tuhan, hingga menyimpang dari ajaran Tauhid. Nabi Isa menjawab di hadapan Allah di akhirat. Akhirat ini apa kira-kira bro? Akhirat, di hari kiamat maksudnya. Oh, akhirat itu hari kiamat, bukan alam selain kehidupan di bumi. Iya, hari kiamat kan bukan di bumi lagi. Kalau alam maut, alam kematian bukan akhirat. Akhirat masuk akhirat. Akhirat itu nama umumnya. Nama umumnya. Akhirat itu nama umumnya. Ya. Karena kayak alam kubur ya. Alam kubur itu termasuk akhirat. Ya. Berarti boleh kita ambil salah satunya, Nabi Isa sudah mati. Maha suci engkau dari apa yang telah dinisbahkan kepadamu. Tidak patut bagiku sebagai hambamu dan rasulmu mengatakan kepada manusia yang bukan kebenaran. Jadi di sini Isa tidak pernah menyampaikan hal itu ya. Nah, tolong sebutkan bro. Bantu saya umat Isa yang mana yang menuhankan Nabi Isa. Bantu saya. Silakan. Nah, gini. Kita pahami dulu ayatnya bro ya. Di ayat yang sampean baca barusan, itu kan pertanyaannya nanti di hari kiamat, di akhirat. Akhirat ini nama umum, ya nama umum. Nah, akhirat itu mencakup alam kubur, hari kiamat, hari kebangkitan, hari mizan, yaumul mizan, timbangan, surga neraka. Dalilnya mana? Salah satunya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya sahih. Innal qabroh awwalu manzilin min manazil akhirah. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru minhu. Nah, bahwa alam kubur adalah pertama kali alam akhirat yang alam kubur adalah pertama kali alam akhirat yang diduduki oleh umat manusia. Itu pertama kali alam kubur, bro. Sebelum yang lain. Nah, kalau di alam kubur dia itu sukses, maka setelahnya sukses. Ini menunjukkan bahwa alam akhirat itu memiliki beberapa tempat, memiliki beberapa cabang. Kata umumnya akhirat. Nah, pertanyaan Allah itu kan di akhirat. Apakah kamu Isa pernah mengaku dirimu Tuhan? Ya. Apakah kamu Isa pernah mengaku kamu dan ibumu itu adalah sesosok Tuhan atau yang setara dengan Tuhan? Ternyata Nabi Isa mengatakan, oh tidak, aku tidak akan mengatakan apa yang tidak aku ketahui. Jelaslah kalau aku mengatakan seperti itu, engkau yang lebih tahu, ya Allah. Nah, berarti ketika pertanyaan itu ada di hari kiamat, nah, itu bukan berlaku di zaman Nabi Isa saja. Karena pertanyaannya nanti di hari kiamat, tapi berlaku sepanjang masa. Nah, sekarang kita lihat, siapa sekarang yang menuhankan dia? Siapa? Kristen lah. Siapa lagi? Kristen tidak pernah menuhankan Nabi Isa loh. Al-Quran menjelaskan Nabi Isa itu adalah Nabi umat Islam dan Nabi-nya umat Nasrani. Bukan Kristen.
Loh, Pahami Kristen dulu itu, Bro. menuhankan siapa? Yesus. Yesus Oh, itu Yesus sama berbeda Isa dengan beda gitu. beda. Oh, Jadi coba makanya Jelaskan kok bisa beda. ya, kalau Yesus itu bagi kami adalah firman Tuhan yang jadi manusia. Maka dia kami anggap sebagai sang juru selamat atau Allah itu sendiri. Kalian tentu menolak kan, tidak mau mengatakan Yesus adalah Allah. Karena kalian menolak, tidak mau, maka lukum dinukum waliyadin, ya. Saya juga begitu ya. Sekarang kita bicara Al-Quran saja. Al-Quran mengatakan Nabi Isa itu nabinya umat Islam dan nabinya umat Nasrani. Sekarang pertanyaan saya, apakah ada Nasrani yang menuhankan Isa? Tolong buktikan. Nah ini sekarang. Coba buka Al-Qurannya. Yang mana Nabi orang Nasrani yang menuhankan Isa? Nah, di dalam ayat Al-Quran, ya, di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat begini. Mungkin kamu tahu ya. Inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan Nabi Isa itu sama seperti Nabi Adam alaihi salam. Dia sama-sama diciptakan dari tanah. Lalu Allah mengatakannya kun fayakun. Kalau kita melihat asbabun nuzul dari turunnya ayat ini, ketika orang Nasrani Najron, orang Najron ini daerah di Yaman, orang Nasrani Najron berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, bagaimana pendapat kamu mengenai Isa alaihi salam?" Nabi Muhammad menjawab, "Innahu Rasulullah." Dia adalah utusan Allah. Dan kemudian wa ayyadahu biruhil qudus, dan Allah menguatkannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus maksudnya kalau di Islam adalah malaikat Jibril. Nah, kemudian orang Nasrani Najron ini membantah. Bukan Muhammad. Innahu ibnullah. Dia adalah anak Allah yang juga kapasitasnya sama seperti Allah. Nah, kalimat anak Allah itu dibantah oleh Al-Quran beberapa kali. Contohnya juga di dalam surah Al-Ikhlas. Ketika orang Yahudi mengatakan, "Ya Muhammad sif lana robbak." Wahai Muhammad, tolong beritahu kami Tuhan kamu itu seperti apa. Di sana surah Al-Ikhlas menentang 3 agama sekaligus. Kafir Quraisy yang mengatakan malaikat adalah anak Allah, Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah, Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah. Dan itu juga konsep pentuhanan di dalam Nasrani Najran. Nah, karena pertanyaan ayat yang di awal kita bahas itu dari kiamat, maka kita mengatakan Kristen yang lebih tepat untuk itu. Kenapa? Kalau Anda berasumsi, Mas Rudi, Anda berasumsi bahwa Yesus dan Nabi Isa itu beda, ya beda. Coba jelaskan kepada kita, kenapa di Bible yang cetakan dulu, ya, yang cetakan tahun 930-an, tahun 950-an, itu justru tertulis Isa Al-Masih. Dan juga banyak gereja-gereja namanya itu gereja Isa Al-Masih. Contohnya seperti pendeta Josias Lengkong. Pendeta Josias Lengkong itu dari gereja Isa Al-Masih. Oke, begitu. Jawab. Coba jelaskan. Jelaskan. Ya, kenapa di dalam jangankan yang punya terjemahan Indonesia, kalau kita merujuk Bible-nya Arab, memang dikatakan di sana Isa. Kita tidak memungkiri itu. Tapi Isa yang dimaksud mereka adalah Isa yang dilahirkan Maria yang bersuamikan Yusuf. Sementara Isa yang di dalam Al-Quran itu Isa yang dilahirkan Maryam yang hasil dari tiupannya Jibril. Atau bisa dikatakan Isa bin Jibril. Karena hasil tiupan Jibril. Ya. Kalau baca tafsir Ibnu Katsir surah 19 ayat 22, ya dikatakan begitu. Maryam itu bisa hamil, bisa mengandung karena tiupan daripada Jibril yang masuk, turun ke bawah pakaiannya, naik ke fajrinya, masuk ke dalam. Kenapa menunjuk kepada fajri atau kelamin wanita? Karena dari situlah masuknya pembuahan. Kan begitu. Kenapa enggak dari hidung? Kan begitu. Dan di tafsir itu dikatakan setelah tiupan itu masuk ke dalam fajri itu, maka mengandunglah Maryam. Dan karena Maryam ini adalah seorang, kalian mengatakan Isa adalah manusia, maka sudah kodratnya manusia itu sel telur dibuahi sesuatu, maka dia menjadi manusia. Kan itu definisi manusia. Maka tafsirnya Ibnu Katsir itu mengatakan tiupan itulah yang menjadikan dia manusia. Itu sudah berbeda dengan kami. Kami tidak ada tiupan daripada
Gabriel ke dalam farjinya si Maria. Jadi mohon maaf saja, Isa bukan Yesus. Nah, kemudian kalau kamu mengatakan ayat tadi di hari akhir, itu kan tafsir Kemenak. Tafsir Ibnu Tafsir Ibnu Katsir. Katsir. Kemenak itu Bukan, Kemenak. ngambil ke Ibnu Katsir itu. Oh gitu. Oke, nanti kita baca. Oke. Kalau kita baca ayat sebelumnya, ya, ayat 115 itu masih bicara tentang Isa yang di bumi. Karena ketika dia minta makanan kan orang turunkan dulu makanan kepada kami katanya. Maka Isa meminta untuk turun makanan. Itu kan ayat sebelumnya. Nah, ujuk-ujuk ayat ini langsung berbicara di dunia akhirat. Dunia akhir atau di dunia yang alam kamu bilang mulai dari kematian sampai seterus-terusnya. Kan begitu. Isa sudah menjelaskan, tidak pernah aku mengajarkan. Artinya, yang benar-benar pengikut Isa, tidak ada yang menyembah dia. Siapa pengikut Isa yang sesungguhnya? Itulah Hawariyun. Maka Hawariyun mengatakan apa? Kami ini Muslim. Siapa yang akan menolong agama Allah? Kata ada obrolan itu ya. Saya lupa surahnya, nanti saya cari. Mereka mengatakan bahwa Hawariyun ini adalah Muslim. Itu baru benar-benar pengikut Isa. Di luar itu bukan pengikut Isa. Jadi pengikut Isa itu adalah orang-orang yang tidak menuhankan Isa. Itu pengikut Isa. Jangan keliru. Sama dengan pengikut Nabi Muhammad. Orang-orang yang tidak pernah berdoa di hadapan pohon, itu pengikut Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Ternyata misalnya kita bilang ada Islam. Islam berdoa di hadapan pohon. Itu bukan Islam. Itu KTP. Hanya mengaku-ngaku aja Islam. Kalau Islam tidak akan berdoa di bawah-bawah pohon, bawah-bawah kemenyan. Kan begitu kan? Sama dengan ini. Hawariyun ini. Pengikut Isa dinamakanlah Hawariyun. Ada enggak Hawariyun? Pernyataan Hawariyun di dalam Quran. Mereka adalah Muslim. Paham ya? Jadi tolong tunjukkan saya. Siapa pengikut Nabi Isa yang menuhankan Isa? Silakan. Nah kan begini masalahnya Mas Ruth ya. Masalahnya kan begini tuh. Kalau Hawariyun itu sebenarnya ya benar-benar pengikut. Pengikut itu bukan Tuhan, bukan. Pengikut itu Hawariyun. Tidak ada istilah di dalam tafsir itu Hawariyun ini menuhankan Nabi Isa, tidak ada. Nah, cuma gini Mas Ruth. Ketika jenengan mengatakan di ayat sebelumnya tidak membahas akhirat, ujuk-ujuk di ayat setelahnya membahas akhirat. Nah, dalam Al-Quran ya, ini saya punya versi. Wih, banyak buku tuh bro. Banyak lah, ini baru 1/4 ini. Wish. Nah, ini adalah Al-Itqan fi Ulumil Quran. Cara memahami Al-Quran. Jadi cara memahami Al-Quran memang nggak bisa dengan terjemahan langsung bro, ada ilmunya. Contoh ya, saya contohkan ini. Nah, di sini ada yang namanya ilmu al-muhkam mutasyabih, ada muqaddam muakhir, ada ammah, ada khosoh, ada mujubal, ada mubayyan, ada nasikh mansukh, mutlak muqayyad, kemudian mantuk mafhum. Nah, perkara-perkara itu yang jarang dipelajari oleh teman-teman Kristen, sehingga ketika disodorkan pertanyaan masalah Al-Quran, kita menjelaskan teman Kristen tidak menerima. Kenapa? Karena Al-Quran beda sama Bible. Kalau Bible ada nggak ilmu untuk memahami Bible? Kan nggak ada tuh. Sehingga Bible yang sudah beredar itu sudah berbentuk terjemahan. Paling maksimal kita harus mengetahui Ibrani dan Yunaninya untuk mengetahui apa maksud dari ayat tersebut. Nah, ketika Mas Rudi Yohanes mengatakan bahwa di dalam Bible Arab ya itu tertulis Isa, tapi maksud Anda adalah Isa bin Maryam yang merupakan ayahnya Yusuf, sedangkan di Islam adalah Isa bin Jibril, ini sangat menjanggal di pikiran saya, bro. Karena saya yang pernah belajar dan banyak teman saya di Mesir, itu mereka ketika berbincang-bincang dengan Kristen Koptik Mesir, mereka itu meyakini bahwa Yesus dan Nabi Isa itu sama, cuma beda cerita sama konsep. Karena tidak ada di dalam sejarah. Ini bisa sampai cari. Kalau ada, maka sejak sekarang saya akan mengatakan Yesus dan Isa berbeda. Sejak sekarang. Ini pernyataannya. Tidak ada di dalam sejarah. Orang yang bernama Isa itu ada 2 orang. Dan nama ibunya sama. Itu tidak pernah ada, bro.
Tidak pernah ada dalam sejarah. Isa bin Maryam, beliau adalah orang dari kalangan Israel, dan beliau adalah keturunan Naslatun minan Daud. Keturunan dari Daud. Itu tidak ada. Hanya satu orang ini saja. Berarti dalam kesepakatan itu Isa dan Yesus ini sama, cuma beda konsep. Seperti itu aja sebenarnya. Masalah teman-teman Kristen tidak percaya itu udah apa-apa, monggo, terserah, seperti itu. Apalagi Bro Rudi tadi mengatakan kalau Yesus kita atau Isa bin Maryam yang merupakan suaminya adalah Yusuf, itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia. Nah, pertanyaannya Bro, pertanyaannya, Yohanes bilang tuh pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Firman adalah Allah. Tahu dari siapa Yohanes itu, Bro? Pernah nggak Yesus bilang seperti itu? Ya, saya jawab. Ya, kalau itu Yohanes kan sudah dikatakan dia mempersiapkan jalan bagi Allah. Ada orang berseru-seru di padang gurun. Artinya semua ucapan Yohanes itu berasal dari Allah Bapa. Jadi kita nggak usah meragukan lagi ya. Dari mana dia tahu? Ya dari Allah dong. Ya, sama dengan ketika sebentar. Kan sudah dijelaskan. Dia adalah ya ada orang dibuatkan. Dia mempersiapkan jalan bagi Allah. Bagi Allah dia itulah berseru-seru di padang gurun. Maka baca aja Yohanes, dibilang dialah orangnya, ya kan? Oke. Dan dia adalah keturunan daripada Zakaria, nabi yang dipilih oleh Bapa di sorga untuk mengandung daripada Yohanes ini. Sekarang kita bicara tentang Isa. Kamu mengatakan tidak mungkin ada dua Isa. Kenapa tidak mungkin dengan nama ibu yang sama? Ya, saya nama Rudi, ibu saya namanya Tiur. Banyak nama Tiur yang beranak Rudi, itu pertama. Oke, sekarang kamu mau mengatakan silsilah sampai ke atas, maka kamu tidak akan bisa menemukan silsilah Isa, karena Allah SWT tidak pernah berfirman. Tetapi kamu hanya mencaplok silsilah yang sudah ada untuk mencocokkan Isa ini adalah Yesus. Kecuali di dalam Al-Quran tertulislah silsilah itu. Baru kita lihat, oh ternyata sama. Kenapa? Al-Quran tidak mengakui Isa itu adalah keturunan Daud. Gak ada. Kamu boleh tunjukkan kepada saya satu ayat dari Al-Quran yang mengatakan Isa keturunan Daud. Kamu kan tadi mengatakan sama. Ya mana ayatnya? Oke. Yang kemudian, kamu sudah tahu ayatnya. Bahwa Hawariyun mengatakan ketika Isa bertanya. Kami adalah Muslim, kata Hawariyun itu. Itulah pengikut Isa yang sesungguhnya. Kalau kita tanya dalam Al-Quran, siapa pengikut Isa? Hawariyun, tidak ada yang lain. Maka tidak satu Hawariyun pun yang menyembah kepada Isa. Karena mereka sudah mengatakan diri Muslim, mereka berserah diri kepada Allah SWT. Jadi kalau ada disinggung Nasrani, Nasrani ini bukan pengikut Isa. Apa? Tetapi mereka ini mungkin bidatnya. Bidat dari Isa. Mungkin. Karena Nasrani bukan Hawariyun. Pahami dulu konteksnya biar kita tidak sering salah-salah. Kawan-kawan Muslim di sini banyak sering keliru. Mengira Hawariyun ini adalah Nasrani. Tidak. Nasrani ya Nasrani, Hawariyun ya Hawariyun. Itulah sebabnya Isa berkata, aku tidak pernah mengajarkan. Kalau tidak diajarkan, tidak mungkin ujuk-ujuk orang menyembah kepada Nabi Isa. Tidak ada itu. Pahami dulu ya. Jadi kalau kau sudah tahu bedanya Hawariyun dengan Nasrani, baru kita bicara. Silakan, apa yang mau dikomentari? Yang pertama, tadi gak terjawab ya. Dari mana Yohanes tahu kalau Yesus itu pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah, lalu firman itu adalah Allah. Jawaban Mas Rudi ya tahu dari Allah lah. Padahal Yesus tidak pernah menarasikan hal tersebut. Markus, Lukas, Matius tidak pernah mencatat ayat itu. Kalau ayat itu seharusnya menjadi fundamental, menjadi ajaran pokok dalam Kristen, yang biasanya rata-rata kan sama tuh ya, kayak cerita penyalipan, rata-rata sama. Antara Yohanes, Markus, Lukas.
itu sama. Tapi dalam Yohanes 1 ayat 1, yang biasanya Yohanes ini kan yang paling muda. Dalam penulisan Bible, Yohanes paling muda. Yang pertama Markus, dia menulis 70 tahun setelah Yesus meninggal. Kemudian disusul Matius, disusul Lukas, disusul Yohanes. Yang paling terakhir dia. Menuliskannya itu yang paling terakhir. Kok bisa hanya dia yang mencatatkan Yesus itu pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama Allah. Tahu dari mana? Yesus tidak pernah bilang gitu. Itu yang pertama. Kalau cuma jawabannya tahu dari Allah tapi gak ada referensi, kurang memantapkan hati saya gitu, Mas Rudi. Itu yang pertama. Yang kedua, Mas Rudi, kalau sampean mengatakan dalam fakta sejarah, orang yang ibunya bernama B dan anaknya bernama A itu banyak sekali. Nah, yang saya tanyakan, Isa orang yang juga di dalam Bible disebut utusan, Rasul ya bahasa Arabnya itu. Di kita juga Rasul. Kemudian lahir dari seorang wanita yang perawan. Ya, lahir dari seorang wanita yang perawan dari kalangan Bani Israel, ayatnya ada. Kalau masalah dia keturunan Nabi Daud, memang di dalam Al-Qur'an tidak tertulis. Itu saya langsung saja. Tetapi di dalam Bible, ya, di dalam Bible ada dua tokoh yang menulis tentang keturunan Nabi Isa alaihissalam, yang menulis tentang Yesus, yaitu Markus dan Lukas. Nah, Markus dan Lukas ketika menuliskan sanad ya tentang keturunan Yesus, yang Lukas bilang, yang Lukas bilang bahwa Yesus ini keturunan Daud dari jalur Salomo. Salomo putranya Daud. Yang Matius bilang bahwa Yesus ini bukan dari Salomo, tapi dari Nathan. Nathan ini kakaknya Salomo. Sama-sama anaknya Daud. Nah, ini yang benar yang mana sebenarnya? Kok berbeda antara Lukas dan Matius? Yang Lukas bilang Salomo, yang Matius bilang Nathan, kakaknya. Kan beda tuh. Padahal menceritakan tentang Tuhan. Dan kedua-duanya, Mas Rudi, itu dari jalur Yusuf, yang Yusuf sama sekali gak ada hubungan darah dengan Maryam. Dia itu hanya ayah biologis yang didatangkan sebagai suami karena saat itu difitnah, ditakutkan ada fitnah dia berzina. Begitu. Seharusnya keturunan ini ditulis dari Maryam, bukan dari Yusuf. Baru bener Isa ini keturunan Daud, ada jalur dari Maryam. Ternyata dua Matius dan Lukas mencatatnya itu dari Yusuf semua. Gak ada yang dari Maryam. Itu pun bertentangan. Yang satu bilang Salomo, yang satu bilang Nathan. Itu gimana, Mas Rudi? Lanjut. Oke, terima kasih. Kamu selalu menanya, kok belum dijawab? Saya sudah dikatakan kan, bahwa Yohanes itu mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ya, itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalimat itulah yang Yohanes pikirkan. Dan di Yohanes penulis ya, kan ada dua, Yohanes Pembaptis. Dan Yohanes ini kan sebagai apa ya, aku bilangnya, pada saat itu menuliskan itu diilhamkan daripada Roh Kudus, sehingga dia tahu akan hal itu. Kalau kita katakan, wah kan tidak ada Tuhan Allah, sudahlah. Nanti kitab suci pun nanti akan saya katakan demikian kan tidak enak. Ya, sebentar, tunggu aku tahan dulu ini. Kalau sudah tertulis di dalam kitab suci, artinya itu sudah diilhamkan daripada Roh Kudus, ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang mengenai silsilah Yesus, ya. Saya belum temukan Nathan itu ya. Di Matius masih dari garis keturunan si Salomo. Di Lukas, coba di Lukas. Lukas Nathan ya. Oke, kita anggaplah memang ada penulisan begitu karena itu abangnya. Contoh dilihat dulu. Takut saya salah, dilihat dulu di Lukas. Oke. Sebentar ya, aku pun belum lihat nanti juga ini. Saya dikira asumsi lagi. Lukas. Lukas nggak ada bicara tentang itu ya. Lukas 2 Lukas mungkin ya. itu bicara Lukas. Masa lebih hafal saya? Iya, Lukas 2. Markus kali enggak? Saya tidak temukan di Lukas ini. Ada di Lukas. Apa saya bantu cari? Oh, tunggu. Sepertinya nggak ada. Markus mungkin. Kok Matius ada. Ada, Bang. Tunggulah. Oh.
Itu Lukas sama Matius itu beda pendapat itu. Iya ya. Lukas berapa? Coba carikan. Lukas 3, Bang. Oh, Lukas 3. Ya, kalau Sebentar, nyari di sebentar. Lukas 2 sampai akhirat nggak ketemu, Bang. Sebentar. Lukas 3 pun tidak ada. Oh, ada. Oke. Nah, Ya. ada kan? Ya. Ya, sebentar. Mana sini mulainya Daud? Daud kan punya istri 4 tuh. Istri terakhir kan Dibilang begini. Dibilang begini, anak Nathan, anak Daud. Ya. Anak Nathan Isaya. ini abangnya Oke. Salomo. Siap. Oh, berarti dia ini mundur ya, sebentar. Anak Matat, anak Lewi, anak ya. Anak Yusuf, itu yang benar yang mana itu? Sebentar. Ya. Begini. Saya menjelaskan dulu kalau orang Batak misalnya. Saya punya abang, ya. Abang saya ini bernama James, ya. Anak saya itu pasti dikatakan anak si James. Bisa, kalau penyurutan silsilah. Jangan gitulah, kayak diasumsiin sendiri ini, dipaksa-paksain. Saya tidak memaksain, sebentar dulu. Itulah yang kalau saya pahami kalau di dalam orang Batak. Karena bagi ini orang kan Batak, orang Bani Israel bukan orang Batak, Bang. Ya, kan Israel itu ada mirip-mirip dengan orang Batak. Oke. Mirip orang Batak ya. Iya. Contoh misal nanti ada itu contohnya di Alkitab. Kan ditanya, ketika abangnya mati, adiknya menggantikan abangnya jadi suami. Kan ada itu di Alkitab. 7 istri dengan 7 laki-laki itu ya. Nah, sama dengan kalau kita orang Batak. Misalnya abang saya mangkat. Saya menikah sama istri dari abang saya. Sementara dia itu punya anak. Maka anaknya itu menjadi anak saya juga. Kan begitu kisahnya. Konsepnya orang Batak gitu. Iya, hampir sama dengan Yahudi. Oke. Kok bisa sama ya Batak sama Yahudi? Gimana ceritanya tuh, Bang? Nggak tahu, mungkin orang Batak ada keturunan Yahudi-Yahudinya. Bisa jadi. Loh, contohnya tradisi mengukul holi, memindahkan jasad, kerangka-kerangka. Di Yahudi ada, di orang Batak ada. Begitu ya? Iya, saya pun heran kenapa bisa ada. Tolong kau dengarkan itu, bro, sambil kau dengar. Ya, nah, sekarang yang lebih lucu lagi kau mengklaim Isa itu adalah Yesus. Tetapi tidak ada sanadnya, tidak ada silsilahnya dari keturunan Daud. Lantas Isa ini keturunan siapa? Hanya hanya diketahui adalah binti Ibnu Maryam. Dia hanya keturunan Maryam. Al-Quran tidak ada mengatakan bahwa dia adalah keturunan Raja Daud. Itu enggak ada. Ya. Ya. Buku karangan siapa itu? Ibnu Katsir. Oh, Ibnu Katsir, ya. Ya, kalau Ibnu Katsir itu saya salut lihat dia. Lebih hebat daripada Nabi Muhammad. Loh, dia bisa menceritakan apa yang tidak ada dalam hadis. Contoh penangkapan Nabi Isa. Di hadis tidak ada, di tafsir Ibnu Katsir ada. Banyak hal. Nanti saya bukakan ya. Bahkan lebih hebat lagi Kemenak. Ucapan Nabi Isa tadi ketika di surah 5116, Isa tidak ada mengucapkan itu, tetapi Kemenak bisa menguraikan ucapan Isa itu panjang lebar. Dari mana Kemenak tahu? Artinya dia hadir. Kemenak itu Mas Rudi. Kemenak itu rujukannya 3 kitab. Ibnu Katsir, kemudian Qurtubi, sama At-Tabari. Rata-rata itu sudah. Jadi Kemenak itu juga ngambil Ibnu Katsir. Ketika Mas Rudi menjelaskan Ibnu Katsir, ya sama aja sama Kemenak itu. Tapi ketika Mas Rudi mengatakan Ibnu Katsir lebih hebat daripada Nabi Muhammad, karena dia bisa menceritakan sesuatu yang tidak ada di dalam hadis, maka saya juga boleh mengatakan Mas Rudi sekarang lebih hebat dari Yesus loh. Lebih hebat dari Lukas, lebih hebat dari Matius. Kenapa? Di dalam Bible,
jelas-jelas antara Matius dan Lukas bertentangan siapa keturunan Yesus sesungguhnya, dari Salomo atau dari Nathan. Ternyata Ya, Mas Rudi bisa menjelaskan dari kalau remis. itu mirip Oke, dengan nanti suku Batak katanya. sebentar. Nanti ku kasih referensinya ya, ada di Bible. Saya sudah pernah baca itu ketika seorang istri suaminya mati, dia disuruh menikahi adik-adiknya. Ada itu, nanti coba. Sekarang kamu bilang 116 itu dari tafsir Ibnu Katsir, aku buka. Tafsir Kemenak mengatakan di hari kiamat ini ya. Katsir nggak mengatakan demikian. Ibnu Katsir tidak ada mengatakan demikian. Tafsir Ibnu Katsir. Hal ini pun termasuk kitab Allah yang ditujukan kepada hambanya dan rasulnya. Yaitu Isa putra Maryam serta berfirman kepadanya di hari kiamat di hadapan orang-orang. Oh, ada juga di sini. Saudara, menjadikan dia dan ibunya sebagai dua Tuhan selain Allah, yaitu Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jikalau aku dan ibuku adalah Tuhan selain Allah? Di balik kalimat ini terkandung ancaman yang ditujukan kepada orang Nasrani. Nah ini tadi ku bilang, kenapa Nasrani yang diancam? Padahal Nasrani ini bukan pengikut Nabi Isa, melainkan Hawariun. Sekaligus sebagai celaan dan kecaman terhadap mereka di hadapan para saksi di hari kiamat. Ya, karena Nabi Isa tidak pernah datang membawa agama Nasrani. Atau kamu setuju Nabi Isa membawa agama Nasrani? Demikianlah menurut apa yang dikatakan oleh Qatadah dan yang lain. Pengertian di sini disumpulkan oleh Qatadah melalui firman selanjutnya. Ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang benar kebenaran mereka. As-Saddi mengatakan, kitab dan jawaban ini terjadi di dunia. Jadi ini masih ada pertentangan ya. Belum ada kepastian. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Jarir. Ia mengatakan bahwa hal ini terjadi ketika Allah mengangkatnya ke langit. Imam Ibnu Jarir mengemukakan alasannya untuk memperkuat pendapat tersebut melalui dua segi, yakni pertama, pembicaraan dalam ayat ini memakai bentuk madi, masa lalu. Kedua, firman Allah SWT menyebutkan jika engkau menyiksa mereka, Al-Maidah 118, dan jika engkau mengampuni mereka, Al-Maidah 1118. Jadi mengenai hari kiamat itu masih pro dan kontra di dalam tafsir Ibnu Katsir juga ya. Nah, jadi kalau kita samakan Isa dengan apa tadi aku bilang itu ya, dengan Yesus. Orang Batak. Kalau Isa bukan orang Batak. Dengan Yesus itu tidak apa. Tunggu sebentar ya, aku ambil ayatnya itu biar kamu paham. Sebentar. Aku cari dulu ya. Sebentar. Aman. Ya, itu ketika ingin menikah dia. Saya agak lupa ini. Bentar ya. Maka Yesus mengatakan kehidupan di masa apa itu bagaimana katanya. Ya. Matius 22 ayat 30. Ku cari dulu sebentar. Matius 22. Matius 22. Enggak rumit ini. Matius 22. Matius 22 berarti sebelum 30. Bentar ya. Aman. Ini ayat 24 mulainya. Kubalikkan dulu ya. Dikatakan begini. Sebentar. Ini. Guru. Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak saudaranya, harus kawin dengan istrinya. Dengan istrinya itu. Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin tetapi kemudian mati. Dan karena tidak mempunyai keturunan, dia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, ketiga sampai yang ketujuh. Ya, dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Jadi di sini ada istilah bahwa turun tikar, kalau orang Batak, orang Indonesia bilang turun tikar kalau nggak salah aku ya. Jadi setelah abangnya mati, adiknya menikahi istri abangnya itu. Nah,
Paham ya? Sampean kok tahu maksud Lukas seperti itu, kok bisa tahu sampean? Loh, kita karena tahu karena memang ada contohnya di dalam Alkitab. Kecuali nggak ada. Saya kira Lukas masih keturunan orang Batak gitu. Kecuali tidak ada, iya. Karena ada contoh, maka saya bisa mengatakan demikian. Nanti coba ya, saya cari dulu nanti perjanjian lama, apakah benar seperti itu. Ini nanti mungkin PR bagi saya ya. Siap. Oke, Aman. siap. Oke, begitu aja dulu Mas Bro. Ada yang antri nih. Thank you ya. Oh, siap. Siap, terima kasih banyak Mohon maaf Mas Bro. lahir batin ya. Siap, sama-sama Mas Bro. Ini hanya sebuah diskusi. Ya, begini kawan, diskusi yang enak, saling menjaga ya, enggak usah pala takut enggak disuruh bicara. Kita mengasih kesempatan untuk berbicara, enggak usah takut langsung belum selesai dipotong. Pakai tadi itu ya. Jadi slow aja. Enggak usah pala kerasa kerusuk, slow. Ya kalau misalnya hari ini belum bisa kujawab, aku bilang aku jadikan PR. Karena saya percaya pasti ditirukan apa yang ada di Bible itu ditirukan. Ya kawan-kawan ya. Sekarang kita lanjut lagi. Ingat ya, bahwa Al-Quran tidak pernah mengatakan Isa putra Daud. Tidak ada itu ya, hanya di dalam Bible itu ada. Ayah Deni. Halo Ayah Den. Ayah Den. Nih. Wow, belum masuk. Sabar, Ayah Den. Nih. Halo Ayah Deni. Wow, kok nggak masuk-masuk ya? Berarti sinyalnya nggak bagus. Kok lama kali dia baru masuk? Ya, karena sinyalnya nggak bagus, karena banyak yang ngantri, kita ganti aja langsung. Sengkuni. Ya, halo Sengkun. Kecil. Halo. Halo Le. Ya, silakan. Nggak percaya dia Le. Sama silsilah Tuhan Yesus sama orang Batak. Ya, memang orang kadang nggak percaya. Kalau nggak percaya, kenapa ditaruh tungsono? Begitu ya Le ya. Tapi iya. Ya itulah. Tapi udah bagus banget itu. Masukin sedikit-sedikit. Biar orang itu tahu orang Batak itu. Tapi silsilahnya ya. Kalau darahnya belum tahu kita ada apa enggak. Harus tes DNA. Iya, itu aja Le. Oke, terima kasih Sengkun dan Sengkuni. Bisa keluar sendiri ya, aku keluarkan dulu lah. Aku udah pandai buat keluar. Oke, sekarang dosen cat. Ini tukang cat inilah dosennya. Ya, dosen cat. Halo. Ya, silakan. Ya, maaf. Saya mundur lagi, ada tamu kebetulan hari raya. Sorry. Siap. Terima kasih. Selamat Lebaran ya. Selamat hari raya. Oke. Ya, jadi kita slow kawan. Tidak usah paksakan. Kalau orang ada tamu, jangan kalian kejar-kejar. Mana naik? Oh takut. Tidak boleh gitu. Ya, silakan. Yang berikutnya. Tentara Kristus. Ya, salam. Salam, silakan. Ya, aku mau jawab aja pertanyaan yang si Naja tadi ya. Naja tadi kan dia bertanya tentang ini ya. Kenapa di Lukas dengan Matius katanya berbeda, katanya kontradiksi, katanya silsilahnya, begitu ya? Bukan kontradiksi, hanya berbeda aja dia bilang. Oh, berbeda, oke. Tapi yang lain, polemikus yang lain kan mengatakan katanya itu kontradiksi ya, oke. Ya, aku jawab dulu ya. Nah, di sini itu sebenarnya begini ya, Bang ya. Ini aku buka dataku dulu ya. Di sini ya, di sini dikatakan siapakah leluhur Yesus dari Adam sampai dengan Abraham? A. Lukas menuliskan 21 nama dalam silsilah dari Adam sampai Abraham. B. Matius tidak menuliskan satu nama pun dalam silsilah dan dari Adam sampai dengan Abraham. Apakah Tuhan tidak memberikan inspirasi Yesus kepada Matius? Apakah Tuhan pilih kasih terhadap Lukas? Padahal Lukas termasuk dalam daftar murid Yesus di Injil Matius 10 ayat 2-4. Nah, ini jawabannya. Jawabannya tentu saja daftar silsilah Yesus di Injil Lukas tidak sama dengan Matius.
Apalagi keduanya menurut dari garis yang berbeda, dari garis keturunan yang berbeda. Lukas mengurut silsilah Yesus dari garis Maria, ibunya, dan memulai silsilah Yesus naik sampai dengan Adam, manusia pertama. Sedangkan silsilah yang ditulis oleh Matius mengurut silsilah Yesus dari garis Yusuf, ayah angkat Yesus. Yusuf adalah legal father bagi Yesus secara hukum Yahudi. Matius menulis silsilah secara menurun dari Bapak Abraham turun sampai Daud, lalu Salomo dan sampai kepada Yusuf, ayah Yesus secara legal. Baik Matius maupun Lukas mencantumkan nama Yusuf, ayah Yesus secara hukum Yahudi. Tetapi Lukas mencatat nama Yesus, anak Yusuf dalam artian Yusuf suami Maria. Demikianlah hukum pencatatan silsilah yang berlaku di adat istiadat orang Yahudi. Anda mempunyai ayah dan ibu, bukan? Silsilah Anda tentu saja bisa diurutkan dari ayah dan ibu Anda, dan keduanya pasti berbeda. Nah, ini tambahannya ya. Dalam Lukas 3 ayat 23 sampai 28 dan juga Matius 1 ayat 18. Dalam Lukas silsilah Yesus tertulis Yesus adalah anak Yusuf, berarti darah daging Yusuf. Tetapi dalam Matius, Maria mengandung Yesus sebelum bersetubuh dengan Yusuf. Berarti Yesus bukan darah daging Yusuf. Itu kan jelas dikatakan ya. Nah, jadi berbeda silsilahnya. Silsilah kalau dari yang Lukas itu dari Maria. Kalau silsilah yang Lukas itu dari garis keturunan Maria. Sementara kalau yang Matius itu dari garis keturunan Yusuf. Kenapa mengambil dari keturunan Yusuf? Karena secara hukum Yahudi Yesus itu adalah legal father atau ayah yang sah bagi Yesus. Sekalipun memang Yusuf ini tidak menghamili Maria. Yusuf ini tidak Yesus kan tidak lahir dari sperma ya, atau dari air mani seperti itu. Kalau Yesus kan berasal dari Elohim, berasal dari Tuhan, seperti itu. Ya, ya mungkin itu dulu ya. Kan di sini kan dikatakan Matius 1 ayat 1 sampai 17 versus Lukas 3 ayat 23 sampai 38 ya. Ini saya bacakan aja ya. Di sini dikatakan dalam Matius silsilah Yesus tertulis Yesus adalah anak Yusuf, anak Yakub, anak Matan, anak Eleazar, anak Nagai. Hampir semuanya berbeda nama orang. Nah, di sini ini jawabannya. Menurut hukum Yahudi, kedudukan menantu sama dengan anak laki-laki. Silsilah sang ibu harus menggunakan nama suaminya. Perhatikan. Silsilah sang ibu harus menggunakan nama suaminya. Hukum Yahudi sebagaimana diuraikan dalam kitab mereka di Yukasin 55 nomor 2 ya. Ini dalam kitab hukum Yahudi tertulis di dalam Yukasin 55 nomor 2 menulis bahwa keluarga dari ibu tidak disebut keluarga. Yusuf memang anak Eli dalam pengertian mantu. Lihat penjelasan sebelumnya tentang Kaleb. Sekedar tambahan. Raja Daud memanggil Daud dengan sapaan anak ya. Raja Saul memanggil Daud dengan sapaan anak. 1 Samuel 24 ayat 16. Padahal Daud bukanlah anak kandung Raja Saul, melainkan menantunya, ya kan? Nah, di situ. Jadi Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 28 ya. Kemudian Matius 1 ayat 18. Dalam Matius dan Lukas tertulis, inilah silsilah Yesus, padahal yang dimaksud adalah silsilah Yusuf. Karena berdasarkan Matius 1 ayat 18 bahwa Maria sudah mengandung Yesus sebelum bersetubuh dengan Yusuf. Dengan demikian, maka silsilah Yesus yang diuraikan dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 3 ayat 23 sampai 38 itu adalah mereka kan menuduh itu salah kaprah. Nah, padahal di Matius 1 ayat 16 sudah jelaskan Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Secara hukum Yahudi bukan secara darah daging. Yusuf adalah ayah dari Yesus Kristus. Ayat di atas pun tidak menulis bahwa Yusuf memperanakan Yesus, tetapi menekankan bahwa Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ya, kemudian di Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nama Eli tidak muncul dalam silsilah Matius karena Eli bukanlah ayah Yusuf, melainkan mertua. Eli adalah ayah Maria dan hal ini dicatat dalam kitab agama Yahudi Mishnah Kagiga nomor 2 ayat 4. Rev. Arnold G. Fruchtenbaum, The Genealogy of the Messiah, 1993, halaman 10 sampai 13. Kalangan Yahudi menanti kedatangan Sang Mesias dari keturunan Daud, sehingga silsilah baik Yusuf dari keturunan Salomo dan Maria dari keturunan Nathan tidak luput dari pengamatan mereka. Silsilah menurut Matius adalah silsilah Yusuf yang berasal dari keturunan Salomo, putra Daud, sedangkan silsilah menurut Lukas adalah silsilah Maria yang berasal dari keturunan Nathan. Juga putra Daud, baik Yusuf maupun Maria sama-sama berasal dari keturunan Daud. Nama-nama dalam silsilah sesudah Nathan dan Salomo tentu saja berbeda, karena dari sinilah garis keturunan Daud terpisah dua. Sebagian nama ada yang sama karena pernikahan silang. Apakah seseorang itu hanya punya satu silsilah? Apakah sedikit lagi, ini tinggal pendek kok. Apakah seseorang itu hanya punya satu silsilah? Apakah seseorang itu hanya punya satu orang kakek dan satu orang nenek? Bukankah seorang anak punya dua orang tua, yaitu ayah dan ibu? Sang ayah tentu punya silsilah berbeda dengan sang ibu. Kalau ingin tahu bagaimana
kalangan Yahudi menulis silsilah mereka, ya lihat aja di kitab Jewish Chronicle ya, itu bisa dibaca di situ. Ini adalah situs kalangan Yahudi. Cari saja entry tentang genealogi atau keturunan atau silsilah. Niscaya Anda akan temukan silsilah Yahudi. Nah, ini sumber saya ambil dari Johannes Biblica Fruchtbaum, The Genealogy of the Messiah, The Vineyard, November 1993, halaman 10 sampai 13. Ya, itu ya Bang. Jadi itu data sejarah dari Yahudi sendiri. Bahwa ternyata yang silsilah yang di Lukas itu ternyata dari garisnya Maria ya. Silsilah yang di Lukas itu dari garisnya Maria, bukan dari garisnya Yusuf. Itu dari data sejarah Yahudi sendiri. Ya, seperti itu Bang. Itu dulu Bang. Terima kasih Tentara Kristus. Ya, itu banyak itu di apa ya? Diuraikan kalau kita googling, contohnya di sarapan pagi, Open Biblica yang kayak gitu ya, ada itu. Dan ya itulah memang bahwa Yesus itu kelebihannya ada Maria, ada Yusuf. Makanya kalau di Islam itu tidak ada dikatakan Isa keturunan Daud, tidak ada itu ya. Dan dia tadi sudah mengakui nggak ada. Jadi makanya saya bilang itulah dasar kenapa saya katakan Isa berbeda dengan Yesus. Ya, tidak bisa disamakan. Dasar yang paling fundamental itu. Yesus anak Raja Daud. Isa tidak pernah dikatakan anak Raja Daud ya. Nah, panggilan-panggilan seperti itu memang ada miripnya dengan orang Batak kawan. Anak abang saya bisa saya katakan anak saya. Ya, tidak tahu lah entah karena kebetulan atau bagaimana, tapi itu ada. Oke, Cikarma silakan. Iya. Memang benar ya, selamat sore. Kemana selama Pak? Jarang kedengaran ini. Ya, sore nggak kemana-mana juga, santai aja. Memang ya, kadang-kadang mereka menyamakan Yesus dengan Isa. Sedangkan si Isa nggak ada bapaknya. Yesus ada. Benar kan? Yesus ada diakui bapaknya Isa. Siapa bapaknya Isa? Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, itu malaikat Jibril meniup sesuatu, kita nggak tahu entah apa, tapi hasil tiupannya itu turun ke bawah baju kurungnya dan masuk ke dalam fajri atau kelamin wanita. Setelah itu bertemu dengan sel telur, langsung mengandunglah Maria. Jadi sekarang pertanyaannya, Isa bin apa? Bin Jibril. Tafsir Ibnu Katsir memang begitu. Makanya saya heran. Makanya saya bilang tadi kepada dia, firman Allah itu kekal. Bahwa manusia, kalau yang namanya manusia itu harus terjadi pembuahan sel telur. Baru namanya manusia. Itulah sebabnya tiupan daripada Jibril yang menjadikan rahim Maryam itu terisi dengan janin dari Isa. Maka mengandunglah dia katanya. Berarti kan bapaknya Jibril dong. Jibril. Iya. Gitu ya. Tapi nggak diakuin kan? Nggak diakui, biasalah. Anak nggak diakuin, betul. Kalau Yesus kan diakui kan? Diakui. Diakui karena waktu dibaptis pun inilah anakku kan, ada kata-kata itu. Ya oke, diakuin. Dan ini lagi bro, satu lagi yang sangat memusingkan saya. Kenapa? Sebentar, benar diakui. Tuhan mengakui ini anakku katanya. Kenapa Jibril tidak mengakui ya? Iya, aduh. Lanjut. Ini bro, tadi saya juga agak pusing bro. Dalam ayat yang tadi yang disebutkan, maka Allah bertanya pada si Isa, apakah mereka menuhan? Ini pertanyaan saya, kenapa Allah tidak mengetahui itu? Kenapa dia harus bertanya itu? Kalau katanya Allah maha mengetahui. Menguji katanya. Menguji. Atas ujian. Tapi Allah kita itu pernah bertanya nggak sama kita ini? Kamu melakukan ini nggak gitu? Enggak kan? Nggak pernah ada. Ada. Berarti hebat Allah kita ini berarti. Iya. Dan satu lagi yang harus mereka ketahui, Nasrani itu bukan pengikut Nabi Isa. Pengikut Nabi Isa namanya Hawariun. Kalau mereka mengatakan Nasrani pengikut Nabi Isa, apakah ada Nabi Isa membawa agama Nasrani? Mereka nggak tahu. Tadi kan dia diam. Aku tanya, siapa pembawa agama Nasrani? Apakah Isa membawa agama Nasrani? Dia tidak jawab.
Tapi kalau Hawariyun ayatnya ada di Alkitab, di Al-Quran. Oh, Nah, itu gitu. dia. Jadi sekarang masalahnya siapa yang lebih pintar? Benar pertanyaan bro tadi. Maka harusnya Ibnu Katsir yang harus jadi nabi. Iya. Bukannya Pintar kan? ini Iya. lebih mengetahui. Tapi ini pertanyaan lagi, bro. Pertanyaannya penjelasan dari Ibnu Katsir apakah disertai dengan perintah dari Allah atau disertai oleh Allah di situ? Enggak, Harus bertanya ini. Iya, kalau disertai berarti dia nabi dong. Ini kan ini enggak. Contohnya si waktu si Waraka kan di waktu menerjemahkan atau menulis Injil itu kan disertai oleh Allah kan? Betul. Diizinkan. Nah, itu berarti nabi juga dia. Iya. Maksudnya nabi juga sih, bro. Berarti minum dulu Pak. Nanti kena azab. Minum dulu. Pokoknya semua itu kalau bahas-bahas ya kayak gini ini jadi seger ya. Seger dan pusing. Ini belum benar. Tapi menurut dia ini ya, menurut tadi saya dengar dari jawabannya bahwa Al-Quran itu harus nggak boleh dijelaskan sama atau kita baca itu kita mengartikan seperti itu, nggak boleh. Ini lagi pusing lagi, bro. Ya. Ini memang HUT 1 itu nggak berlaku lagi, bro. Ini HUT 1 kamu, HUT 1 kamu ini yang repot ini. Mereka menjelaskan ini masih HUT 1 gitu. Berarti Quran itu jelas apa tidak ini, bro? Ini pertanyaannya ini, bro. Siapa yang lebih jelas ini, Quran apa Sinaja lagi ini? Jangan-jangan Sinaja lebih jelas. Sinaja TV. Iya. Iya toh? Iya. Jadi betul. Quran ya HUT 1 kamu itu yang HUT 1 pertama kali dikeluarkan Bro Rudi ini. Iya. HUT 1 gimana? Masih ingat itu cerita setahun lebih itu. Iya, nanti aku dibilang pembela Islam, pembela Al-Quran, karena hanya aku lagi tersisa yang percaya HUT 1. Bro 1, aku yang nomor 2, bro. Tenang, bro, aku masih tetap menjalankan itu, bro. Oh, iya. Iya kemarin ya, iya betul. Aduh. Ini mereka ini kadang-kadang saya pikir, saya mau bilang mereka kafir keterlaluan karena tidak mempercayai Quran yang ayat HUT 1. Mereka selalu mengakui mereka itu menjalankan Quran, percaya pada Quran. Tapi kita keluarin HUT 1, bingung mereka. Gak pernah bisa menjawab itu dia. Tapi tadi diakui dia kok. Apakah tertulis di Al-Quran bahwa Isa itu putra Daud? Jujur tidak ada katanya. Tidak ada. Berarti bukan nggak sama Yesus dengan Isa. Selesai. Betul bro. Iya. Kadang-kadang kita ini masih bingung juga, ini si Isa kapan ini? Isa itu kapan? Apakah dia kakeknya si Imran? Ini masih bingung juga, bro. Sedangkan cerita keluarga Imran cuma satu, bro. Ditanyakan ke sana, maka Imran mereka itu jadi dua kalau umpamanya di cerita tentang mereka itu. Yang Imran lucunya mereka dua, Musa mereka dua. Coba deh, bro. Yang lucunya kan ayahnya Maria itu Eli katanya. Sementara kalau di Quran ayahnya Maryam itu Imran. Saudara Harun, adik Musa. Iya, ini bro, ini makan pusing bro. Kau nggak percaya kau tanya saja sama mereka. Apakah Musa mereka dua, Harun mereka dua, Maryam mereka dua? Bingung. Sedangkan cerita tentang Al-Quran di dalam Al-Quran itu satu keluarga bro. Keluarga Imran. Maka akan terjadi dua orang ada dalam Quran itu. Kalau kita mau jelas ya. Harun yang mana ini? Isa yang mana ini? Bukan, Maryam yang mana ini? Bingung mereka menjawabnya. Sampai sekarang mereka nggak bisa terjawab. Jadi cerita tentang kisah Imran, Al-Imran itu ada dua keluarga. Al-Imran di zamannya Musa, Al-Imran zamannya Musa tapi di zamannya Masehi. Ini bingung bro. Bingung. Satu lagi yang lebih membingungkan mereka itu sendiri, Pak. Aku lupa. Ku ingat dulu. Kita lupa.
Aku lupa, tunggu lu. Apa tadi lupa? Ya, lanjut Pak. Aku lupa. Kitab lupa ada, bro. Kitab lupa ada di dalam mereka juga. Ya, ini sering-sering itu. Sering-sering kita kalau bahas ginian, kalau kita bertanya itu sering-sering ada kitab lupa, Pak. Kitab lupa ada di dalam mereka. Kalau nggak percaya, coba aja tes. Kitab lupa ada. Coba tes aja. Saya sudah sering mendapat kitab lupa di dalam sana. Kitab lupa ya. Jadi kita harus hati-hati dengan mereka kitab lupa. Atau kitab saya belum baca. Ya. Kalau kitab Allahu Alam udah ada, kan sering juga bro dapat. Ya jawabannya Allahu Alam, tidak usah dilanjutkan lagi. Iya. Kalau Kitab Allahu Alam itu kitab Allahu Alam bro namanya kitab. Kalau goib juga nggak bisa kita tembus alam goib. Nggak bisa. Tapi penafsir hebat, mereka bisa menembus alam goib. Ah ini yang harus kita bahas sama mereka. Kita sering-sering membahas tentang mereka. Kenapa si Ibnu Katsir tahu, si ini tahu, dari mana mereka tahu? Sedangkan Seolah-olah hidup pas di samping Allah dengan Nabi Isa mereka kan? Seolah-olah. Benar. Makanya. Nah satu lagi Pak, saya katakan bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi bagi umat Islam dan Nabi bagi umat Nasrani. Dia tidak terima. Katanya Nasrani itu Kristen. Enggak. Masa. Karena kalimat itu cocok dialamatkan ke Kristen. Kok masa? Kan lawak. Iya, ini sangat bingung. Memang kita harus mengangkat si Naja ini nabi baru ini kayaknya. Nabi yang kedua masa 28. Salah. Oke lah Pak. Oke, silakan ya. Oke lanjut. Oke. Siap. Ya aku turun ya. Salam semuanya. Salam sejahtera semua. Ya. Oke. Sekarang apa ini? Maju. Ya. Halo maju atau apa namanya? Wah ini sinyalnya lambat ini. Halo maju IMJCC. Sorry mataku selendris harus dipicingkan kali saya kepala. Silakan. Halo. Suaranya nggak ada. Halo. Halo. Wah. Suara. Halo. Oke lah suara enggak ada ya. Kita turunkan. Tapi kayak ada gitu-gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi kawan-kawan ingat. Nabi Isa tidak pernah datang membawa agama Nasrani. Kalau mereka mau katakan membawa agama Nasrani. Kenapa harus ada Islam? Kan itu lagi pertanyaannya. Maka pengikut Nabi Isa itu namanya Hawariyun bukan Nasrani. Maka saya tanya tadi dari Quran mereka kan tidak ada berkata demikian. Ya, ayat itu mengatakan Tritheos. Sekarang saya mau tahu siapa yang di pengikut Isa yang menggunakan Tritheos? Oh Nasrani katanya. Nasrani itu bukan pengikut Nabi Isa. Memang Nabi Isa membawa agama Nasrani? Kan tidak. Ya. Tetapi Nabi Isa itu pengikutnya namanya Hawariyun. Tidak ada Hawariyun yang menyembah Isa. Tidak ada Hawariyun yang menuhankan Maryam. Ya. Karena ayat ada di situ mengatakan bahwa mereka itu adalah Muslim berserah diri. Ya. Lanjut. Ini Bang Jack. Oh, Bang Jack datang. Halo Bang Jack, silakan Bang Jack. Shalom, Bang Rudi. Shalom, silakan. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, makanya aku jawab shalom. Oke, terima kasih. Jadi gini Bang Rudi, sebenarnya sih kalau mereka ini ya tidak menyamakan Yesus dengan Nabi Isa, sebenarnya tidak ada perdebatan. Ketika mereka menyamakan, inilah akan terjadi perdebatan kusir kan gitu kan. Padahal mereka banyak juga ustadz-ustadz dari mereka itu berkata dengan jujur bahwa
Isa dan Yesus itu berbeda sosok. Seperti contoh Yahya Waloni. Aku pernah nonton videonya. Dia berkata, jangan ada ulama berkata bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Ini akan terjadi kontroversi, kontradiksi. Karena Yesus itu adalah sang juru selamat orang Kristen. Sedangkan Isa adalah Nabi kita. Jadi nanti kalau disama-samakan ini akan terjadi kontradiksi, di mana nanti pihak saudara-saudara kita seberang, kalau kita tanyakan nanti identitasnya tentang latar belakangnya, keluarganya, mereka nggak bisa jawab, kan gitu kan. Contoh, ketika dikatakan Isa ibunya nggak ada, padahal Yesus sendiri kan ibunya Yusuf. Yesus lahir di Bethlehem, sedangkan Isa lahir di pohon korma. Di mana pohon kormanya? Ada yang bilang di Nazaret. Ketika kita tanya di mana ayatnya, mereka nggak bisa jawab, kan gitu kan. Terus itu juga masalah Abraham. Abraham disama-samakan dengan Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim dikatakan mempersembahkan Ismail. Tapi ketika kita tanya nanti ayatnya, mereka kebingungan, nggak ada ayatnya, kan gitu kan. Mereka katanya melalui hadis-hadis. Jadi mana mungkin kita percaya hadis, karena hadis itu kan kadang ada yang doif, ada yang benar. Kita nggak tahu yang mana yang doif, yang mana yang benar, kita juga nggak tahu, kan gitu kan. Begitu juga dengan Allah yang disembah mereka, katanya mereka juga mengklaim bahwa Allah yang mereka sembah sama dengan Allah yang disembah Nabi Musa, Allah yang disembah oleh Abraham, Yakub, dan Isa, kan gitu kan. Tapi ketika nanti kita tanya bagaimana identitas Allah, mereka juga bingung, kan gitu kan. Ini yang bikin permasalahan adanya perdebatan-perdebatan, kan gitu kan. Kalau mereka tidak menyamakan, udah selesai semua, beres, nggak ada lagi saling menghujat, saling ini. Saya rasa gitu aja sih Bang Rudi. Oke, betul itu. Terima kasih ya. Ya, kita itu menjadi sering, terima kasih Bang Jack, sering terjadi kayak perdebatan segala macam. Itu karena mereka tidak rela bahwa mereka punya nabi sendiri, kita punya nabi sendiri. Andai kata mereka rela, biarlah Musa itu menjadi dua. Ya. Biarlah Isa bukan Yesus. Biarlah Ibrahim bukan Abraham. Biarlah Nuh jadi dua, Nuh Islam dan Nuh Kristen. Biar aja, imani saja. Kita tabrak aja secara dunia. Kenapa rupanya? Kan itu yang kita imani. Daripada kita tetap mempertahankan satu, maka pasti ada yang tersakiti. Yang satu merasa itu nabi kami, klaim-klaim, ya. Yang satu mengatakan, oh tidak, itu nabi kami. Ternyata sejarahnya, ceritanya berbeda. Jadi itu tidak bisa disatu-satukan. Nah, kawan-kawan kalian sekarang sudah paham ya, bahwa pengikut Nabi Isa itu bukan Nasrani, tapi Hawariyun. Tidak mungkinlah Nabi Isa datang pengikutnya kafir semua. Enggak ada itu kawan. Pengikut Nabi Isa namanya Hawariyun. Pengikut Nabi Muhammad namanya Muslim. Pengikut Nabi Musa namanya Yahudi. Kan begitu aja lah kawan. Jangan kalian paksa silang. Ya. Pengikut Nabi Isa namanya Nasrani. Saya sudah cari Quran, tidak ditemukan kawan. Kalau pengikut Nabi Isa adalah Nasrani, maka Nabi Isa membawa agama Nasrani. Kalau pengikut Nabi Musa adalah Yahudi, berarti Nabi Musa pembawa agama Yahudi. Musa itu Israel lah kita bilang, jangan Yahudi. Mereka nggak paham itu kawan. Maka ketika saya bilangkan tadi sama beliau itu, saya lupa nama beliau ini, si Suret atau siapa ya. Bukan Yusuf PA, siapa lupa kok. Dia agak terhenyat kan. Ketika saya katakan, loh kamu ini gimana sih? Yang mana itu pengikut Nabi Isa? Hawariyun ataukah Nasrani? Pengikut Nabi Isa itu namanya Hawariyun. Al-Quran menuliskan. Apakah ada yang dari Hawariyun itu menuhankan Isa? Enggak ada. Lantas kok sampai muncul pertanyaan itu? Berarti dicurigai ada yang menuhankan Isa. Yang menuhankan Isa itu pasti Isa menolak. Kan dibilang Isa. Tak pernah kuajarkan. Misalnya Isa datang sekarang ini. Ada orang menuhankan Isa. Pasti saya bilang, saya bukan Tuhan loh. Kan begitu kawan.
Maka dikatakan Isa, Maha Suci engkau, bahwa engkau mengetahui semua apa yang kulakukan. Ya. Jadi tidak mungkin kawannya ada pengikut Isa yang menyembah Isa, itu enggak ada kawan. Karena namanya Hawariun. Ya. Oke lah kawan-kawan, karena waktunya sudah 1 jam 30 menit, kita cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa lagi kawan. Ya, saya cukupkan dulu sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dan sang debater. Terima kasih semuanya.